Selamat datang, selamat mengikuti ibadah Rabu-Abu. Kebaktian ini akan dilayangkan secara live streaming pada tanggal 14 Februari 2024. Jemaat bisa mengikuti kebaktian ini di rumah, di mana saja. Selamat beribadah. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah Rabu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Hari Rabu-Abu adalah tanda dimulainya masa Prapaskah. Pada hari ini setiap umat diajak untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai laku pertobatan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah pada Tuhan Allahmu. Demikian seruan Yoel berlaku juga kepada kita agar dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Masa Prapaskah menjadi sarana untuk berbalik kembali kepada Tuhan dan mengarahkan diri, menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan bagi setiap orang. Dengan demikian, hidup keagamaan kita tidak penuh kemunafikan dan membuat menjadi sia-sia karena kasih karunia Allah yang telah kita terima. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 4, 1 dan 2, Hai mari sembah.
Saudara-saudara yang kekasih, Allah telah menyelamatkan manusia dari dosa. Ia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia di kayu salib dan menang dari maut. Sampai saat ini kita belum dapat menunjukkan rasa syukur dengan baik dan belum mampu menanggapi karya Tuhan seturut dengan kehendaknya. Seringkali kita mencari jalan sendiri dan tidak menurut jalan yang dikehendakinya. Mari kita berbalik kepadanya dalam keheningan batin dan mengakui kekurangan dan kesalahan kita di hadapannya. Saat teduh, umat menyatakan pengakuan dosa dan penyesalan dalam doa pribadi masing-masing. Ya Tuhan Allah kami semua menyadari kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Selama kami hidup, seringkali melanggar perintah-Mu dan hidup menurut aturan sendiri. Seringkali kami tidak menanggapi karya-Mu dengan penuh tanggung jawab, tetapi seenak kami. Padahal pengorbanan-Mu begitu besar atas kami. Kami menyesal dan mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Dalam pengampunan-Mu kiranya kami dibaharui dan dalam sayap naungan-Mu mampukan kami untuk melawan si jahat. Kami mau hidup seturut yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 33, 1-3, Suaramu ku dengar. Seruan pertobatan. Setelah menyesali kesalahan dan dosa kita, maka marilah di hari Rabu Abu ini kita berusaha hidup seturut dengan kehendak-Nya.
seperti yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yang demikianlah sabda Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita sanggupi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita renungkan bersama dengan nyanyian Kidung Baru 17, bait pertama, kedua, dan ketiga. Bapak Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan
dalam ibadah Rabu pada saat ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh ada di dalam kesadaran. Kami sungguh memerlukan pertolongan Tuhan yang memampukan kami sebagai manusia yang fana dan rapuh dan dalam keberdosaan. Tuhan berkenan mentahirkan, melayakkan, dan memampukan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah di dalam ibadah Rabu Abu ini semakin menyadarkan kami bahwa kami hidup bernafas karena kasih-Mu, dan kami mampu berjalan karena pertolongan-Mu. Maka dalam kesadaran yang penuh ini, menjadikan kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan untuk terus ikut serta di dalam perintah kebenaran dan kekayaan firman-Mu. Maka bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabda Tuhan yang akan kami dengar bersama. Kami telah siap dan sedia untuk mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengambil bacaan firman Tuhan pada saat ini di dalam bacaan pertama dari rangkaian bacaan leksionari yang terambil di dalam Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Mari kita membuka kitab kita masing-masing. Kitab Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkatnya. Menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklukkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus yang berbahagialah. Ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Hosiana.
jemaat Tuhan, selamat petang, selamat malam. Pada kesempatan ini kita boleh beribadah di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita masing-masing, ibadah Rabu Abu. Dilayankan secara streaming dan kita boleh mengikutinya karena pada hari ini juga bertepatan dengan pemilihan sehingga dilayankan ibadah Rabu Abu di rumah masing-masing di tengah-tengah keluarga dan tidak mengurangi kekusyukan dan rasa hormat untuk kita beribadah bersama-sama. Tema kita di dalam ibadah Rabu Abu pada saat ini, berbaliklah kepada Tuhan. Yang disebut dengan kata berbalik berarti kita kembali, tidak melanjutkan jalan yang semula kita pilih, jalan yang semula kita lalui. Kalau zaman sekarang modern, penggunaan global positioning system atau kita sebut dengan GPS atau peta digital sudah sangat lazim kita pergunakan, sehingga ketika kita mau mengadakan perjalanan dan tujuan yang akan kita tempuh, kita belum pernah menjalaninya atau belum pernah berpergian ke alamat yang akan kita tuju, kita bisa memakai GPS. Tetapi juga penggunaan GPS tentu terbatas, karena seringkali juga perjalanan itu bisa membuat perjalanan yang berbeda dengan jalan yang sebenarnya, atau kita mendapati jalan yang sesat, jalan yang tidak bisa dilewati baik kendaraan, hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Tetapi GPS merupakan peta digital panduan yang memandu siapapun yang hendak berpergian dan mendapatkan alamat yang sesuai dengan harapan. GPS ini juga dipakai oleh Nabi Yoel sebenarnya menjadi panduan bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Panduan ini berupa tentang kehidupan untuk berbalik kepada Tuhan. Panduan dengan teguran yang keras. Panduan yang mengingatkan mereka kembali kepada jalan Tuhan. Karena di dalam penderitaan, kesulitan mereka, kita bisa perhatikan di pasal yang pertama, sebenarnya bangsa Yehuda adalah bangsa yang besar. Di tengah-tengah dikelilingi oleh bangsa Asyur maupun Babel, bangsa yang kecil. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, kesulitan mereka, karena ada hukuman Tuhan di situ melalui tulah belalang. Mengapa Tuhan memberikan hukuman bagi bangsa Yehuda pada saat itu? Karena kehidupan mereka tidak lagi berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kejahatan begitu marak untuk mereka lakukan. Mereka pada pasal yang pertama, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Jadi begitu banyak belalang-belalang yang membuat ladang mereka musnah. Lalu para petani rugi dan mereka tidak dapat memanen gandum dan kelaparan terjadi. Sehingga dalam masa sulit mereka, dalam penderitaan mereka, seruan Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda mengingatkan mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Bagaimana cara berbalik? Mereka harus menanggalkan semua yang melekat di dalam kehidupan mereka, bukan secara jasmani, bukan secara fisik, tetapi berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, mengoyakkan hati mereka, memohon permohonan kepada Tuhan dengan berpuasa, menangis, dan mengadu. Pada ayatnya 13, koyakkanlah hatimu dan jangan hanya pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu
Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sehingga di dalam permohonan itu kiranya Tuhan menyesal karena telah menghukum umat pilihannya. Maka seruan Nabi Yoel bin Petuel, Nabi yang diutus Tuhan di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Yoel dipanggil oleh Allah di tengah situasi kehidupan bangsa yang tidak lagi mendapati iman kepada Tuhan itu murni karena perbuatan jahat yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Maka pasal yang kedua ayat 1 dan 2 tadi diawali, tiuplah sangkakala di Sion. Kalau kita melihat tiupan sangkakala menurut perjanjian lama itu sebuah peringatan. Peringatan akan datangnya serangan musuh sehingga harus siap-siap berjaga. Dan pada saat itu harus penduduk seluruh negeri harus berkumpul. Dan disinilah seruan Yoel dikumandangkan yang mengatakan bahwa Allah menggunakan sangkakala untuk memberitakan berita penghakiman dan berita penghukuman bagi orang-orang yang membencinya. Peniupan sangkakala mengingatkan bangsa Yehuda betapa dahsyatnya penghakiman dan penghukuman Allah yang tertulis pada ayat 1 dan 2. Maka Yoel juga di sisi lain menyerukan pertobatan yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda. Yang pertama, bangsa Yehuda harus segera berbalik kepada Allah. Atau istilahnya atret, tidak lagi melanjutkan jalan yang mereka pilih, yaitu jalan kejahatan di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, kata berbalik dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama Bapak Ibu, dipakai dengan kata suf. Ibraninya suf berarti berputar. Tidak lagi melanjutkan, tetapi berbalik kembali. Artinya tindakan berbalik dari dosa, kembali kepada kasih Allah, berbalik pada perkenanan Allah. Dan bagi orang Yehuda pertobatan berarti kembali kepada Allah, memegang perjanjian, memegang kasih Tuhan, dan mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah pada Tuhan. Mengoyakkan pakaian bagi orang Israel atau tradisi orang Yahudi itu adalah ungkapan orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam keputusasaan, kesedihan, terhina dalam seluruh perasaannya yang berduka dan penuh akan rasa penyesalan. Mereka mengoyakkan pakaian, bahwa artinya tidak akan ada artinya seseorang itu di hadapan Allah. Mengoyakkan hati bukan pakaian, berarti seluruh kehidupannya yang berpusat dari hati kembali kepada Tuhan di dalam pertobatan yang sejati, yang bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar tradisi yang pada saat itu dilaksanakan, tetapi yang pertobatan yang sungguh-sungguh berangkat berasal dari hati dan diri di hadapan Tuhan, bahwasanya kita adalah manusia yang berdosa dan kasih-Nya yang mampu mengangkat seluruh kehidupan kita menjadi manusia yang diperbaharui. Maka seruan panduan Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda ini membawa mereka untuk bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka bacaan kita pada saat ini mengajak kita bersama. Rabu Abu adalah awal untuk kita memulai minggu-minggu Prapaskah yang akan kita jelang bersama. Artinya dalam kesadaran penuh bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Dan sungguh di hadapan Tuhan kita adalah manusia yang berdosa. Kita membutuhkan Tuhan yang mengangkat segala keberdosaan, kesalahan dan pelanggaran kita, agar kita ditahirkan dan kita ada di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh.
Tidak ada manusia tanpa dosa. Semua manusia berdosa, maka berbaliklah kepada Tuhan, sehingga tidak terjadi penghakiman dan penghukuman Tuhan, tetapi kasih karunia dan berkat-Nya yang akan mampu memberikan kekuatan, menolong kita dan menyelamatkan kita. Maka kehidupan kita berarti dan berkenan di hadapan Tuhan. Rabu Agung mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang fana, terbatas, dan rapuh. Maka dalam kerapuhan itu kita mengoyakkan hati kita. Kita dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, agar Tuhan senantiasa membasuh kita dengan kasih-Nya. Bukankah hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Ketika orang memuji milikku, tetapi kita disadarkan bahwa semua hanya ada titipan saja. Bahwa apa yang kita miliki adalah titipannya. Apa yang kita nikmati adalah titipannya. Pasangan hidup kita adalah titipannya, anak-anak kita adalah titipannya. Semua yang kita miliki adalah titipannya. Tetapi seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan menitipkan semua yang kita miliki pada saat ini kepada kita? Untuk apa Tuhan menitipkan semuanya kepada kita? Menjadi perenungan bagi kita semua. Dan kalau bukan menjadi milik kita secara pribadi, apa yang seharusnya kita lakukan untuk miliknya ini? Mengapa justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malah kita sering melihat dan menganggap dan bahkan meminta kembali apa yang dititipkannya dalam kehidupan kita. Ketika kita sebut itu musibah, ujian, petaka, kita sebut apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita, manakala Tuhan mengambil apa yang menjadi titipannya. Ketika kita berdoa, kita minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi kita. Kita ingin lebih banyak mobil, harta, rumah, popularitas, kesenangan, nikmat dunia. Tetapi seringkali kita menolak apa yang disebut dengan sakit, tolak kemiskinan, derita sebagai hukuman bagi kita. Seolah keadilan dan kasih-Nya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendak kita. Ketika kita rajin beribadah, maka selayaknya derita itu menjauh dari kita dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiri kita. Betapa curangnya kita sebagai manusia. Karena kita memperlakukan Tuhan seolah mitra dagang untung dan rugi, dan bukan sebagai kekasih hati. Kita minta Tuhan membalas perlakuan baik kita dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal setiap hari kita mengucapkan hidup dan mati hanyalah untuk Tuhan. Maka hari ini kita diajar untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dan menjadi bijaksana menuruti kehendak Tuhan, bukan menuruti apa yang menjadi mau dan harapan kita. Sebab kita yakin Tuhan akan memberikan anugerah dalam hidup. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita ingin hidup kaya, kita lupa bahwa hidup itu sendiri adalah kekayaan. Ketika kita berat untuk memberi, kita lupa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian. Ketika kita ingin jadi yang terkuat, kita lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan menyatakan kekuatan dan Tuhan memberikan kekuatannya. Ketika kita takut rugi, kita lupa bahwa hidup ini adalah keberuntungan karena anugerah-Nya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepada-Nya. Datanglah kepada-Nya, berbaliklah kepada-Nya.
Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi kita bahagia dan itu menciptakan keindahan dalam kehidupan kita. Tema kita mengajak kita, datanglah kepada Tuhan, selalu ingatlah dan kasihlah Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan panduannya, berjalanlah sesuai dengan arahannya, berjalanlah sesuai dengan kasihnya, maka kita akan dimampukan hidup di dalam anugerahnya. Dalam penyesalan dan pertobatan di hari ini sebagai ibadah Rabu, kita menyesali dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, menilik, melihat, dan menyelami, peduli kedalaman hati kita. Mari persembahkan kehidupan kita yang terbaik menjadi rasa syukur yang terus kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun, menolong, dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan. Manakala kita mengoyakkan hati dan kehidupan kita seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saat teduh cukup, Ibu Bapak Saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan pengolesan abu. Jemaat Tuhan boleh mempersiapkan abu yang telah dipersiapkan di masing-masing keluarga, di rumah kita masing-masing. Abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam atau sebagai simbol pembersihan atas dosa. Saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita ini dengan abu sebagai tanda kesediaan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan di dahi, maka kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma. Ketika abu dioleskan, berdasarkan firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 17. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Maka katakanlah di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara semua, ampuni aku Tuhan, sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatan. Mari sebelum kita mengoleskan abu di dahi kita di tengah-tengah keluarga, bisa dilayankan anggota keluarga masing-masing, suami, istri, atau anak-anak, ataupun orang tua kepada anak-anak. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 43, bait pertama sampai baitnya yang keempat, Tuhan kami berlumuran dosa.
Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ajak untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Kita sampaikan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Ibu bapak saudara jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan, seruan Nabi Yoel bagi bangsa Yehuda. Juga kami perdengarkan bersama untuk kehidupan kami. Berbalik kepada Tuhan, mengoyangkan hati kami, hidup berpadanan dengan kehendak-Mu, dan apa yang Kau kehendaki boleh kami lakukan dengan hormat, setia, dan takut akan Engkau. Biarlah seluruh kehidupan kami boleh menanggalkan keberdosaan, kesalahan, dan pelanggaran kami. Hidup menjadi manusia yang diperbaharui, manusia yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar di dalam waktu dan kehendak Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia. Dan Engkau menyatakan kasih Tuhan untuk memampukan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami, baik pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami. Biarlah hidup ada di dalam perkenanan Tuhan. Ampuni, tahirkanlah kami. Di dalam ibadah Rabu ini menyadarkan kami bahwa kami hidup karena kasih dan pengampunan dan anugerah Tuhan. Bila kehidup ini boleh berarti, bermakna, karena Tuhan terlibat dan hadir dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami dapat menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Tuhan, biarlah ketika kami boleh memulai minggu Prapaskah ini, diawali dengan ibadah Rabu, kami mempersembahkan yang terbaik dalam tekad kami yang bulat dan penuh untuk kami boleh hidup menjadi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh bertobat, menyesali setiap dosa yang kami lakukan. Ampunkanlah kami Tuhan, manakala kami melukai hati sesama kami, baik sengaja maupun tidak, bahkan kami melanjutkannya dalam seluruh perjalanan ini. Pandulah kami dengan kasih-Mu yang telah menganugerahkan kami pengampunan. Biarlah kami hidup dalam pengampunan-Mu dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan dan tahirkanlah kami. Ampunilah segala dosa dan keberdosaan kami, manakala kami tetap berkubang dalam dosa dan pelanggaran kami. Bahkan kami percaya diri bahwa kami tidak bersalah. Ampuni kami semuanya Tuhan,
biarlah kami bertobat menyesali setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, GKJ Kartasura dalam tangan pengasihan. Engkau menyatakan kuasa dalam kerapuhan kami, dalam kelemahan kami. Kau menyatakan kekuatan untuk kami hidup di dalam kesadaran penuh. Semua ada di dalam anugerah-Mu dan hidup menjadi ungkapan syukur dan persembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayan Tuhan, baik majelis gereja-Mu, penatua dan diaken yang bertugas pada petang hari ini. Tuhan memberkati organis singer, operator LCD, sound system, tim multimedia, koster, satpam, dan juga karyawan yang boleh terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan memberkati kami semua, agar dalam pelayanan ini boleh kami naikkan ungkapan syukur. Tuhan memilih kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bekerja di dalam rumah Tuhan, dan menjadi pelayanan ini menjadi persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan juga jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, yang masih dalam pemulihan. Kiranya Tuhan turut serta dalam proses pemulihan mereka. Mereka boleh berpulih dalam rasa sakit, dalam kelemahan tubuh yang mereka derita dan mereka alami, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kelegaan dan kekuatan, yang dalam duka cita Tuhan memberikan sukacita dan pengharapan, yang masih dalam kerinduan dan harapan kiranya Tuhan wujudkan seluruh dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkarya menyatakan kehendak-Mu yang memenuhi kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu yang penuh. Ini doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Biarlah rasa syukur ini membawa kami untuk memaknai hidup kami, untuk taat dan setia dan takut akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk pada persembahan. Sebelumnya kami informasikan, karena ibadah Rabu Abu dilakukan secara live streaming, maka nanti jemaat di dalam mekanisme pengumpulan persembahannya bisa datang dan menyerahkan persembahan itu ke kantor gereja atau ke bendahara, atau bisa melalui transfer rekening gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ayat pengantar atau dasar di dalam kita mempersembahkan pada ibadah ini, terambil dari Matius 5 ayat yang ke-24, yang demikian firman Tuhan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Pengumpulan persembahan kali ini akan diiringi dengan nyanyian PKJ 148 bait pertama dan yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Dan dipenuhi oleh
curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang dikatakan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat, kami ajak untuk berdiri, kita akan serahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami dengan sangat baik dan melimpah. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, di dalam ibadah Rabu Abu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mempersembahkan yang berupa uang. Tuhan Yesus, apa yang kami kumpulkan ini tidak sebanding dengan curahan berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Tetapi selaku orang percaya, kami yakin dan percaya, walaupun apa yang sudah kami kumpulkan ini dengan nominal yang tidak sebanding, tetapi dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, persembahan yang kami kumpulkan ini akan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Bapa dalam surga, mungkin di dalam kami mempersembahkan ini terselip dosa dan juga kesalahan. Kami mohon pengampunan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama dengan umat-Mu, akan berdoa sesuai dengan yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap masih berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan melalui Kidung Jemaat 382 bait pertama dan kedua. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah untuk memasuki masa Prapaskah dengan belajar berbalik kepada Tuhan. Kami akan berusaha mengalahkan sejarah dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan dipersilakan untuk bersaat teduh.